Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Karena kita diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan atas pemeliharaannya yang sempurna bagi saya dan saudara. Amin saudara, mari siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari. Kami boleh diberikan kesempatan yang terbaik untuk kami menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kami membuka hati kami. Kami mau meninggikan nama Tuhan, menyembah-Mu saat ini di tempat duduk kami. Kami rindu ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Mari dengan segenap hati kita mau katakan di hadapan Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Katakan sekali lagi. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu nyata bagiku. Bukti kasih-Mu Tuhan, anugerah yang Kau beri bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, hanya Yesus. Ku mau memuji Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau begitu berharga bagiku Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan. Kita mau katakan kepada Tuhan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Katakan saudara. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur baik.
lebih lagi angkat suaramu, katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersuka cita karena kami boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji lebih lagi untuk nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Mari sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, kita mau yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat daripada Tuhan. Sebab itu mari kita bersuka cita dalam hadirat-Nya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, kita mau katakan dengan iman kita, sebab Allah sanggup melimpahkan segala hal buat saya dan saudara. Mari dengan iman nyatakan, oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin, amin. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, sama-sama, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi katakan, aku diberkati,
terbaik, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi saudara katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau menabur, mengembalikan persembahan persepuluhan bagi pelayanan di tempat ini. Bapak, kami bersyukur buat setiap hari, setiap minggu Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mau menabur Tuhan saat ini dengan hati, dengan penuh sukacita kami bawa persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah setiap kami datang ke dalam hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami buat segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segalanya yang kami miliki kami mau bawa hanya kepada Tuhan, sebab semuanya adalah milik-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Katakan, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Biar ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, oh menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di
hatimu katakan, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu. Mari menyatakan rasa syukur kita, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, saya undang hambanya pendeta Thomas, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan hidup kami ke hadirat Tuhan, mempersembahkan hati kami yang terbaik, konsentrasi kami yang terbaik ke hadapan Tuhan. Kami rindu supaya ibadah ini, puji-pujian ini boleh membawa kami semakin menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan, supaya kami benar merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ketika kami mengagumi kebesaran Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat kami mendengar firman-Mu. Kami mau belajar dari Tuhan, apa yang Tuhan telah teladankan bagi kami. Kami mau meneladani Tuhan dalam mensikapi berkat yang kami terima. Biarlah kami juga meneladani Tuhan, apapun yang Tuhan berkati bagi kami boleh melakukan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa, kami juga membawa anak-anak kami, supaya Tuhan juga memberkati mereka. Berkati Tuhan kesehatan mereka, berkati pertumbuhan mereka, sehingga mereka terus bertumbuh dalam keadaan sehat, semakin besar, semakin pintar, semakin dikasih Tuhan, semakin mengasihi kedua orang tuanya. Bahkan kami rindu supaya firman-Mu yang diajarkan pagi hari ini, dengan kuasa Roh Kudus mereka boleh mengerti. Oleh sebab itu kami serahkan untuk guru yang membimbingnya. Kiranya Roh Kudus memberi kemampuan mereka dapat mengajar sesuai dengan apa yang dimengerti anak-anak ini, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengharapkan kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita, bahkan dapat mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada bulan April ini adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Pada minggu awal 1 dan kedua kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita dalam melayani Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari teladan dalam melayani Tuhan, bahwa Tuhan tidak memusingkan, tidak menghiraukan dirinya. Tuhan Yesus dalam keadaan lelah, dalam keadaan ada masalah, ada problem, bahkan dalam keadaan sedih, duka cita. Ketika banyak orang datang kepadanya, Tuhan Yesus melayani. Tidak ada alasan bagi Tuhan Yesus untuk tidak melayani, walaupun tidak mood, walaupun tidak siap, tapi Tuhan selalu melayani. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu juga demikian. Memang kita kadang-kadang tidak selalu dalam kondisi baik, kadang-kadang sedih, ada masalah, ada beban, tapi Tuhan memberikan teladan. Apapun kondisi kita harus melayani. Sering terjadi dalam kehidupan jemaat dengan gampang berkata tidak bisa melayani karena capek, tidak mood, ada masalah, dan sebagainya. Sehingga pelayanan ini hanya sebagai syarat. Kalau saya bisa, saya boleh melayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan harus belajar dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus banyak kesibukan, lelah, capek, bahkan dikatakan dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 tidak sempat makan, kelelahan. Tapi begitu ada orang datang, Tuhan Yesus melayani. Yang kedua, yang teladan yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan Yesus melibatkan murid-muridnya dalam memberikan makan 5.000 orang. Tuhan melibatkan ke-12 murid-muridnya. Ketika roti dan ikan diterima Tuhan dan diberkati, lalu Tuhan membagikan kepada murid-muridnya. Dan ke-12 murid-murid itu baru membagikan bagi orang-orang yang sudah berkumpul, yang diperkirakan sekitar 12.000 orang. Walaupun di Alkitab dikatakan 5.000, karena di Alkitab hanya laki-laki yang dicatat, tapi sungguhnya diperkirakan ada 12.000 orang yang makan. Jadi kita bisa melihat bagaimana sibuknya murid-murid dalam melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sesungguhnya ini teladan yang diberikan pada gereja. Sesungguhnya Tuhan bisa melakukan semuanya, tapi Tuhan ingin melibatkan saya dan saudara sebagai murid-murid Yesus di dalam melayani di gereja. Walaupun sekarang sudah mulai bergeser, gereja-gereja yang modern sudah mulai tidak melibatkan jemaat. Kenapa? Karena gereja modern berusaha jemaat dijadikan supaya nyaman, menikmati. Jadi ibaratnya bukan saja digambarkan sebagai naik kapal penyelamat seperti gereja mula-mula, tapi dijadikan seorang yang bisa menikmati naik kapal pesiar nyaman. Nah, ini kondisi gereja sekarang modern, jarang melibatkan jemaatnya. Tapi semua dalam tim khusus dan jemaat hanya bisa menikmati. Kalau kurang puas, jemaat bisa komplain.
Nah, ini sangat berbeda dengan konsep yang Tuhan ajarkan di dalam teladan Yesus melayani. Yesus melibatkan murid-muridnya. Yesus melibatkan anggota-anggota tubuhnya. Yesus melibatkan anggota-anggota gereja supaya kita bisa melayani. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar teladan yang lain, yaitu bagaimana kita merespon berkat Tuhan. Bagaimana ketika mensikapi berkat Tuhan. Dalam konteks atau teks yang sama dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, ini sudah kita baca berkali-kali, tapi nggak apa-apa, kita akan baca kembali. Dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, ini kemarin kita belajar, mendengar apa? Mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Mereka telah menguburkan Yohanes Pembaptis dan mereka menyampaikan kepada Yesus karena Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupu Yesus. Ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu banyak orang mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hati dengan belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat memberi makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah perlu mereka pergi? Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada kami hanya di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersedia sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi konteks ini kita telah belajar tentang 2 tema. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat sibuk, lelah, bahkan mendengar berita duka karena saudara sepupunya Yohanes Pembaptis meninggal. Tapi ketika ada orang banyak datang, Yesus tidak alasan. Tidak alasan, wah saya sedang sedih, saya sedang lelah, saya sedang ada masalah, atau saya kurang mood. Tapi Yesus lakukan itu. Nah, seharusnya Bapak Ibu juga menjadi teladan, memberi teladan, meneladani. Kita juga banyak kesibukan, Bapak Ibu pasti banyak kesibukan. Kadang-kadang kondisinya senang, kadang-kadang ada masalah, tapi jangan menjadi alasan itu. Tapi sayangnya kita sering gagal karena segala yang kita alami selalu berdampak memberi alasan. Dan kita kalahkan, maaf, saya nggak bisa melayani itu. Karena sedang sibuk, karena sedang ada masalah, karena sedang ada mood, bahkan seringkali karena saya sudah janjian dengan orang lain. Jadi begitu gampang kita meninggalkan pelayanan dengan alasan pribadi kita. Nah, kita akan belajar dari Yesus bahwa Yesus tidak ada alasan, tapi tetap melayani, tidak menghiraukan dirinya, walaupun lelah, walaupun gak mood, walaupun ada masalah, tapi tetap melayani Tuhan. Masalahku yang kedua, dalam ayat tadi Yesus melibatkan diri pada waktu Yesus setelah
memecah-mecahkan roti dan ikan itu, kemudian memberikan kepada murid-muridnya, 12 murid-muridnya. Sesungguhnya Tuhan Yesus bisa langsung memberikan langsung kepada orang banyak itu. Tapi Yesus memberikan kepada murid-muridnya lebih dulu, dan murid-muridnya baru memberikan kepada orang banyak. Ini menandakan, melibatkan murid-muridnya. Saudara, gitu saya dan saudara sebagai tubuh Kristus, selalu Tuhan rindu kita melibatkan diri dalam pelayanan. Walaupun Yesus bisa sendiri melakukannya. Saya percaya Yesus bisa menyembuhkan saudara tanpa orang lain. Tetapi Yesus kadang ingin mengirim orang lain supaya orang lain dipakai Tuhan, mendoakan mereka sehingga saudara sembuh. Karena ada orang yang mendoakan, ada orang yang datang. Yesus ingin melibatkan murid-muridnya di dalam melayani. Dan yang ketiga, pada saat ini kita belajar bagaimana kita mensikapi berkat yang Tuhan berikan. Saya percaya Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak pernah diberkati Tuhan. Dalam hal ini misalkan lebih spesifik adalah berkat kebutuhan makanan, minuman, dan lain-lain. Dalam konteks ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mensikapi berkat yang ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang kita baca dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21, dikatakan di situ hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun diberikan oleh seorang anak. Jadi ada seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Perhatikan kata-kata ini. Ada seorang anak datang memberikan kepada salah seorang murid Yesus 5 roti dan 2 ikan. Pada saat murid Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak ini, murid Yesus berkata, apa artinya? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan itu? Memang gak ada artinya. Karena yang ada di situ lebih dari 5.000 orang. Jadi kalau 5.000 orang lebih, hanya ada 5 roti dan 2 ikan, gak ada artinya, percuma. Kita sering berkata seperti itu Bapak Ibu ya. Waktu Bapak Ibu butuh dana besar, lalu hanya ada uang sedikit, berkata, tapi apa gunanya uang segini? Pada waktu misalkan pengalaman kita menyekolahkan anak-anak kita, mungkin kita membutuhkan dana besar untuk masuk sekolah anak kita. Nah sekarang untuk masuk sekolah anak itu membutuhkan dana yang besar. Mungkin ketika Bapak Ibu ingin memasukkan sekolah anak-anak, hanya uang sedikit, hanya punya uang sedikit. Lalu saya berkata, ya ada saya uang, tapi hanya segini. Apa gunanya? Untuk membayar sekolah anak sangat besar. Jadi kalau uang segini apa artinya? Nah itu sering Bapak Ibu ucapkan. Sama seperti murid-murid Yesus, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yang akan diberi makan 5.000 orang lebih. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini?
Jadi ini cara murid Yesus mensikapi berkat Tuhan. Mungkin kebanyakan Bapak Ibu juga sama mensikapinya dengan acara mengkecilkan berkat Tuhan. Apa artinya? Yang saya butuhkan besar. Biaya untuk ini sangat besar. Bahkan dalam gereja juga begitu. Dibutuhkan dana besar untuk renovasi. Tapi kalau hanya segini, apa artinya uang segini? Kita akan belajar dari Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan pada kita untuk mensikapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu coba membaca dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Matius pasal 14 ayat yang ke-18. Ini cara Yesus mensikapi berkat Tuhan. Kalau murid tadi berkata, apa artinya? Tapi bagaimana Tuhan Yesus? Di dalam Matius 14 ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus menerima itu. Jadi tidak mencela, ini nggak ada gunanya. Masa untuk 5.000 lebih kok hanya 5 roti dan 2 ikan. Nggak mau nggak ada gunanya ini, percuma. Tapi Yesus menerimanya. Menerima 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kemudian kita melihat dari 5 roti dan 2 ikan itu, apa yang dilakukan Yesus? Kita akan belajar 2 respon yang diajarkan Tuhan mensikapi berkat Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu belajar mensikapi berkat Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan. Bukan seperti murid-murid Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan memikirkan pada saat Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan tersebut dari seorang anak, tiba-tiba dapat memberi makan 5.000 orang dari mana? Roti dan ikan itu mulai berubah menjadi banyak sejak kapan? Di Alkitab nggak ada. Kalau gambaran ketika seorang janda ditagih utang itu lalu memberikan saran supaya mengambil buri-buri tetangga, kemudian diisi tuang minyak itu, sehingga minyak itu sama prinsipnya, minyak itu hanya kecil tiba-tiba dituang nggak habis-habis. Nah sekarang kita akan berpikir bagaimana? Mulai kapan, sejak kapan 5 roti dan 2 ikan itu berubah menjadi besar, berubah menjadi banyak, sehingga cukup memberikan makan 5.000, bahkan ada sisa yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita melihat di dalam ayat ini, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 16. Lukas pasal 9 ayat yang ke-14, ayat yang ke-16 dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. . Jadi mulai kapan, saudaraku?
Yesus diberi 5 roti dan 2 ikan itu, setelah di tangan Yesus masih tetap 5 roti dan 2 ikan. Mulai kapan menjadi banyak? Tidak dijelaskan. Tapi dari ayat tersebut dijelaskan, kita dapat merenungkan kata kuncinya adalah memberikannya. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata memberikannya di sini artinya memberikan terus-menerus. Jadi rupa-rupanya 5 roti 2 ikan itu diberikan muridnya terus-menerus, diberikan terus, tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Memberikan terus, memberikan terus, memberikan terus. Sehingga sampai seluruh orang yang hadir bisa makan kenyang. Jadi terjadi pelipat gandaan makan itu pada saat di tangan Yesus. Murid-murid sudah menerima hasilnya. Karena saat Yesus menengadah ke langit, lah ini yang akan kita tiru, akan kita teladani. Bagaimana seharusnya saudara dan saya mensikapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, ada 2 hal yang kita teladani pada hari ini. Yang pertama adalah mari kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Dalam konteks ini, Yesus mengucap syukur dalam Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Mengucap syukur hanya 5 roti, 2 ikan kecil. Sementara yang makan lebih 5.000 orang. Yesus tidak mengeluh. Yesus mengucap syukur. Ini teladan yang pertama yang harus kita lakukan. Mari mengucap syukur atas seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara butuh uang untuk sekolah, anak-anak, butuh makanan, butuh keperluan-keperluan. Dan mungkin Tuhan berikan uang yang atau berkat yang sangat sedikit, tidak sebanding kebutuhan saudara. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur atas berkat itu. Saudaraku, dalam konteks ini mengenai makanan. Mari mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Berdoa, saudaraku. Berdoa. Gigi Dehort, dia berkata demikian, saudaraku. Kalau kita tidak berdoa sebelum makan, itu berarti kita mencuri makanan dari Tuhan. Karena makan itu semuanya adalah milik Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, ya mungkin karena lapar langsung makan, ya itu berarti mencuri dari Tuhan. Harus berdoa. Harus mengucap syukur. Tanda kita bersyukur atas berkat makanan. Ya jangan berdoa kalau makanannya ada babi panggang, sate babi, capcay. Baru berdoa. Kalau hanya makan sama apa? Kerupuk, kerupuk. Kami waktu masih dulu sering makan dengan kerupuk aja. Makan sama kerupuk. Satu kerupuk. Sambal tumpang. Itu biasa. Tapi
berdoa, bersyukur. Kalau Tuhan hanya berikan itu, mari bersyukur. Walaupun hanya makan dengan tempe, hanya dengan sambal, jangan lupa berdoa. Jangan berdoa kalau makannya mewah. Ayo berdoa dulu ya, ada berkat. Ya ternyata makanannya makanan mewah. Kalau makanan tempe, nggak berkat, nggak perlu doa. Ajari anak-anak saudara berdoa. Kalau nggak berdoa berarti itu mencuri makanan Tuhan. Ajari berdoa supaya Tuhan berkati makan itu, walaupun hanya kerupuk, walaupun hanya tempe. Badan sehat. Karena Tuhan memberkati itu. Masalahku yang kasih Tuhan, ada ilustrasi, ada seorang bapak yang udah tua. Ini bapak ini dari kampung, ingin menengok anaknya yang sudah di kota. Bapak ibu di tengah jalan, bapak ini dari kampung mau ke kota, di jalan lapar. Lalu masuklah ke sebuah warung. Di warung itu banyak anak muda nongkrong sambil bersenda gurau. Waktu apa itu sudah disiapin makan oleh pelayan warung itu, makanan ya yang sederhana. Lalu bapak ini berdoa untuk makan itu. Dan pemuda-pemuda yang itu menertawakan dia. Berdoa. Memang makanan yang tempe ini bisa jadi daging, doakan. Ya kalau tempe tetap tempe, Pak. Memang jadi daging. Tapi bapak itu berdoa terus, diledek terus. Dan akhirnya seorang anak muda anak muda ini berkata, Pak, memangnya di kampung bapak itu yang kampungan itu selalu berdoa kalau makan. Walaupun hanya makan tempe, selalu berdoa, Pak. Apakah semua orang-orang bapak di kampung itu selalu berdoa? Bapak itu menjawab, iya. Yang berdoa itu kecuali babi-babi. Saudara, kalau kita nggak pernah makan seperti babi. Babi itu kalau makan nggak berdoa. Anak-anak ajari kalau makan nggak berdoa seperti babi. Saudaraku, ini sangat penting sekali. Mari kita akan mendoakan makanan apapun lauknya, apapun jenis makanannya. Kita belajar yang sederhana sekali dari makan yang sederhana. Apapun yang kita makan, mari ajari anak-anak kita. Memberikan teladan mereka supaya berdoa. Sebagai ucapan syukur. Karena itulah yang diberikan Tuhan kepada saudara. Jangan berdoa ketika makannya mewah. Ketika makan lauknya daging. Ketika ada makanan yang mewah baru berdoa. Jangan, tapi apapun yang Tuhan berikan, lauk yang sederhana pun, mari kita ajari anak-anak kita, juga kita berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang bapak, dia punya rumahnya itu nggak terlalu besar. Nah, bapak ini sangat mengeluh karena pengen punya rumah yang besar. Bapak ini stres karena rumahnya sempit. Sudah sempit, bapak ini pelihara ada ayam, ada kambing, ada kucing, ada kelinci di halaman rumahnya itu. Bapak ini stres, pengen supaya bisa menikmati rumah lega, besar. Uring-uringan, suka marah-marah terus. Kondisi rumah yang sempit itu. Lalu bapak itu diajak temannya
kamu itu coba pergi ke konselor supaya kamu nggak sering uring-uringan. Lalu datanglah bapak ini ke konselor, seorang konselor. Lalu konselor datang. Konselor bertanya, Bapak pelihara hewan? Oh ya Pak. Bapak pelihara apa? Saya ada pelihara ayam beberapa ekor. Saya pelihara kucing. Saya pelihara kelinci. Lah lumayan Pak untuk tambah-tambah kebutuhan kami. Pelihara di mana? Ya kami taruh di halaman rumah. Memang halaman rumahnya luas? Oh enggak, sempit. Itu sebabnya saya jengkel, saya uring-uringan. Setiap keluar itu saya papasan dengan kucing, ayam-ayam, dengan kelinci. Itu membuat saya uring-uringan terus, Pak. Lalu konselor memberikan saran begini, Pak, coba sekarang tangkap semua ayam Bapak, bikin kandang di dalam rumah Bapak. Kalau sekarang kan di halaman rumah, nah sekarang coba ayam-ayam ditangkap lalu bikin kandang di dalam rumah. Kelinci Bapak berapa? Oh kelinci saya 6. Ya coba tangkap semua kelinci, bikin kandang di rumah, dalam rumah. Kalau sekarang kan dilepaskan di halaman, coba sekarang dimasukkan di rumah. Ada kucing, oh iya Pak, saya ada kucing 3, sama, tangkap, bikin kandang di dalam rumah. Bapak sekarang pulang, nanti 2 minggu lagi datang ke sini lagi ya. Bapak itu pulang, sampai rumah menangkap semua ayamnya. Yang dulu ayamnya dibiarkan di halaman, sekarang dimasukkan di rumah, buat kandang di rumah. Ini kandang ayam, ini kandang kelinci, dan ini ada beberapa kucing. Lalu Bapak ini semakin emosi. Marah terus, makin marah terus. Karena ada ayam di situ, kandang ayam, ada kandang kelinci, ada banyak kucing. Semakin uring-uringan, semakin menjengkelkan, semakin nggak nyaman rumahnya. Lalu Bapak itu seperti perjanjian dengan konselor, 2 minggu datang lagi ke konselor. Konselor berkata, bagaimana Pak? Sudah Pak terapkan? Iya. Alasannya, oh tambah uring-uringan saya. Sekarang dalam rumah saya semakin sempit. Sudah rumah kecil, ada kandang ayam, ada kandang kelinci, ada kucing, semakin sempit Pak. Oh gitu, ya. Nah kalau begitu, Bapak pulang, lepas, bongkar kandang-kandang dalam rumah Bapak, bongkar kandang kucing, bongkar kandang ayam, bongkar kandang kelinci, semua lepas. Dan biarkan hidup di luar, di halaman lagi. Dilakukanlah semua kandang dalam di rumah dibongkar, dibuang, dibersihkan. Lalu Bapak ini, ya lega sekarang. Nggak ada kandang lagi, lega. Dan konselor nelpon, bagaimana Pak? Sudah dibuang kandang-kandangnya? Oh ya, terus sekarang, iya rumah saya sekarang lebih luas. Padahal sama kan saudaraku? Sama kan kandangnya? Sama rumahnya sama. Kenapa saudara? Masalah uring-uringan, masalah mengeluh, itu karena masalah hati kita sendiri. Lalu konselor berkata, Bapak sekarang lebih luas kan rumahnya, lebih lega kan? Iya, luas enggak sih Pak? Sama tapi lebih lega. Ya makanya bersyukurlah Pak Tuhan. Iya Pak, saya bersyukur karena luas saya sekarang lebih lega.
Saudaraku, saya memberikan ilustrasi kepada kita bahwa masalah uring-uringan, mengeluh itu karena perasaan kita. Coba kalau kita bersyukur. Kita sering mengeluh ketika makan hanya makan tempe. Tempe lagi, kerupuk lagi. Saya pengen makan yang lezat. Pada saat kita menginginkan sesuatu yang tidak ada, membuat kita jengkel. Tapi pada saat kita bersyukur, apa yang ada, membuat hati kita menjadi senang. Jadi oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengutip perkataan yang disebut Warren Wiersbe. Dikatakan seperti ini, mengucap syukur kepada Allah untuk apapun yang ada, untuk apapun yang kita miliki, daripada mengeluh untuk apa yang kita miliki. Kalau saudara mengucap syukur dari apa yang Anda miliki, maka saudara akan bisa menerima keadaan, saudara akan merasa senang. Tapi sebaliknya, kalau saudara mengeluh dari apa yang tidak kita miliki, membuat saudara akan semakin jengkel, kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi, mari mengucap syukur dari apa yang ada, apa yang Anda miliki. Kalau kita mengucap syukur dari apa yang Anda miliki, saudara akan merasakan senang. Mengucap syukurlah. Kalau Bapak Ibu masih punya HP jadul, jangan mengeluh. Saya pengen, masa HP saya jadul. Mengeluh, HP jadul, itu akan membuat sakit hati. Karena pengen HP yang tercanggih, lalu mengeluh. Membuat kita susah. Tapi mengucap syukur, walaupun HP-nya jadul. Kenapa? Karena masih bisa mendengar, walaupun HP jadul, masih bisa mendengar telinganya. Ada banyak orang membeli HP yang tercanggih, telinganya nggak bisa dengar. Ya bersyukur, saudaraku. Bersyukur. Mari bersyukur. Bersyukur kepada Yesus. Hanya 5 roti dan 2 ikan, gak ada gunanya memang untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Tapi Yesus memberikan teladan kita bersyukur. Dalam bersyukur inilah, dalam berserah inilah, Tuhan memberkati. Tuhan gak pernah memberkati orang yang mengeluh. Amin. Tuhan benci orang yang suka mengeluh. Tuhan benci bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel bangsa yang sangat sering mengeluh. Ketika di Mesir mengeluh. Ketika keluar dari Mesir mengeluh, ketika nggak ada makanan mengeluh, nggak ada air mengeluh, semuanya bagi bangsa Israel itu terlalu mengeluh, dan Tuhan benci dengan bangsa Israel. Tuhan benci dengan saudara saya yang suka mengeluh. Tapi Tuhan senang orang yang mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan berikan. Pemberian Tuhan selalu baik. Mari bersyukur seberapapun pemberian Tuhan. Mari bersyukur seberapapun berkat Tuhan. Maka Tuhan akan terus melimpahkan berkat bagi saudara orang yang mengucap syukur. Teladan yang kedua yang kita akan pelajari dari Yesus dalam mensikapi berkat Tuhan, di dalam
Firman Tuhan ini ada beberapa ayat, Bapak Ibu bisa membaca. Markus pasal 6 ayat 43. Perhatikan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Jadi dari mengucap syukur itu Tuhan berkati, lalu 5 roti yang 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Karena mengucap syukur. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel itu, Musa berkata, kami nggak bisa, kami nggak pandai bicara, kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan bertanya, Musa, apa yang engkau miliki? Musa berkata, Tuhan, ini hanya sebatang tongkat yang gak berguna. Tongkat yang biasa saya pakai untuk menggembalakan kambing domba mertua saya Citro. Hanya tongkat. Memang gak berguna. Memangnya Firaun takut dengan tongkat? Tapi Tuhan gak menuntut apa yang Musa gak punya. Tuhan berkata, Musa, bawalah tongkat itu kemari. Dan setelah tongkat yang bagi Musa gak ada gunanya itu, ketika diberkati Tuhan, tongkat itu bisa membelah laut, menyelamatkan bangsa Israel dari kepungan orang Mesir. Jadi saudaraku, kuncinya bagaimana kita menyerahkan apa yang punya, apa yang ada, mengucap syukur. Seperti Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, memang gak ada gunanya dibanding 5.000 orang lebih itu. Tapi Tuhan mengucap syukur dan bisa memberikan makan 5.000 orang lebih. Bahkan dikatakan sisa, ada banyak sisa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, sisanya sangat banyak. Oleh sebab itu dalam Markus pasal 6 ayat 43 dikatakan, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan 12 bakul, sisa 12 bakul. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 12 dikatakan, dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Yesus yang menyuruh. Ini teladan yang kedua yang kita teladan dari Yesus. Mari kita jangan memboroskan berkat Tuhan. Mari kita jangan berfoya-foya dengan berkat Tuhan. Mari kita berhemat dengan berkat Tuhan. Jangan menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Ada 12 bakul, 12 keranjang sisa makan itu. Saudaraku, kenapa sisa? Tradisi bangsa Yahudi itu ketika mereka makan dalam pesta, mereka tidak menghabiskan makan itu, tapi selalu meninggalkan sisa. Untuk apa? Supaya dimakan itu untuk pelayan-pelayannya. Jadi ketika ada pesta bangsa Yahudi, pesta gitu, nggak dihabiskan saudaraku. Memang sengaja disisakan. Dan itu bagian untuk para pelayan-pelayannya. Ada kebagian.
Dalam Perjanjian Lama ada contoh di Alkitab, pada waktu panen raya, mereka juga tidak mengambil semua padi-padi di sawah itu. Sengaja disisakan, ditinggal di sawah itu. Untuk apa? Untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Karena mereka nggak punya padi itu. Jadi sama orang Yahudi ketika pesta itu meninggalkannya. Nah, kebiasaan itu orang-orang pesta 5.000 orang lebih itu, mereka pesta besar tidak dihabiskan, memang sengaja ditinggalkan. Artinya sisa itu bukan bekas, tapi makannya masih utuh. Nah, itu untuk pelayan-pelayan yang melayani mereka pesta. Tinggalkan berapa jumlah saudaraku? 12 bakul ya. 12 keranjang. Coba perhatikan. Yang makan 12.000 lebih, disisakan 12 bakul. Yang melayani berapa? 12 murid-murid Yesus. Sehingga satu orang murid Yesus mendapatkan 1 bakul. Saya ingin mengajak saudaraku belajar dari prinsip ini. Saudaraku kasih Tuhan, jangan menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Jangan boros. Kalau ada uang, makan berfoya-foya sana, setiap hari makan di luar, makan di mall, di restoran. Jangan. Banyak orang sekarang gereja-gereja di mall, setelah ke gereja dia makan di mall. Karena banyak temannya gengsi dong. Tapi ternyata banyak orang boros untuk makan. Tapi untuk Tuhan pelit. Ketika untuk makan bisa mengeluarkan uang yang merah-merah itu. Uang merah untuk makan di mall. Tapi ketika persembahan cari yang diselip-selipkan. Ya, gengsi dong makan banyak orang kok. Kalau persembahan kan gak ada yang lihat. Maksudnya mari kita balik pola itu. Jangan pelit kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara, saudara menghemat. Kalau kita makan boros-boros jadi penyakit nanti. Amin. Ya kalau udah tua seperti saya, apa sih makan apa sih? Jadi jangan menghambur-hamburkan uang. Jangan menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Jangan beli barang yang tidak perlu. Tapi beli barang yang Anda perlukan. Tuhan suka kita menghemat berkat Tuhan. Masalahku 12 sisa 12 keranjang itu yang melayani berapa? 12 orang. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Coba renungkan. Orang yang melayani Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan dalam keadaan lapar. Amin. Tuhan selalu memperhatikan orang yang melayani Tuhan.
Pelayan-pelayan ini gak memikirkan, saudaraku. Dia melayani. Murid melayani. Sesungguhnya Tuhan Yesus bisa membuat mujizat lagi untuk kedua muridnya ini, tapi gak lakukan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan melihat ada 12 bakul, kalau dia membuat mujizat lagi, pasti akan sisa dan dibuang. Ini prinsip Tuhan tidak menghambur-hamburkan. Tuhan gak menghamburkan berkat Tuhan. Tidak ada berkat yang dibuang dalam konteks membeli makan 5.000 orang ini. Semua ada. Sisa 12 bakul. Dan itu menjadi bagian pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. 12 murid Yesus. Saudara percayalah, kalau saudara melayani Tuhan, gak akan kelaparan. Saya pernah melayani Tuhan di desa. Hanya makan kerupuk, tapi tidak pernah kelaparan. Anak kami bisa sekolah. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang melayaninya. Tuhan selalu menyiapkan berkat khusus bagi orang lain. Jangan berharap kepada manusia. Contoh begini, saudaraku. Kalau saudara menolong orang lain, jangan berharap orang lain menolong balik saudara. Jangan. Kalau saudara berharap imbalan itu, kalau orang itu nggak berbalik menolong saudara, saudara akan kecewa. Berarti pertolongan saudara nggak tulus, mengharapkan. Tapi prinsipnya kalau saudara menolong orang lain, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara. Tidak harus menolong orang, tidak harus melalui orang yang saudara tolong. Bisa buka jalan oleh orang lain. Kalau saudara melayani di gereja, mungkin gereja nggak memberikan kepada saudara berkat. Tapi percayalah, Tuhan bisa buka berkat pada orang lain. Cara Tuhan luar biasa. Sehingga Tuhan memperhitungkan orang-orang yang melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan tidak akan pernah dibiarkan lapar. Orang melayani Tuhan selalu akan mendapatkan berkat khusus dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dua hal ini yang kita akan pegang, teladani dari Yesus dalam mensikapi berkat Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur atas berkat apapun. Sekecil apapun, sesederhana apapun, mari bersyukur. Saya masih ingat ketika anak saya kecil, Yonas, dia pengen punya sepeda. Karena banyak teman-temannya yang bisa naik sepeda, punya sepeda, main sepeda. Yonas kata, "Pak, belikan sepeda saya dong, Pak." "Iya, nanti Pak belikan, doa dulu." Lama nggak punya sepeda. Lalu ada seorang anggota gereja berkata, "Yon, kamu punya sepeda? Sepeda bekas, sepeda bekas dan jelek." Tapi Yonas ngomong, "Iya mau Pak. Walaupun bekas jelek, bersyukur. Jangan pernah menolak pemberian Tuhan. Jangan berkata, itu gak ada gunanya Tuhan. Itu gak ada gunanya, saya butuhnya sekian Tuhan. Kalau hanya 5 roti 2 ikan itu gak ada gunanya Tuhan. Ini untuk 5.000 orang. Mari
mengucap syukur. Sekecil apapun, sesederhana apapun berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Ini yang dilakukan Yesus. Mengucap syukur walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus mengucap syukur. Dan diberkati luar biasa. Yang kedua, jangan menghambur-hamburkan berkat Tuhan dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan membuang-buang makanan, saudaraku. Ajari anak-anak supaya jangan membuang makanan. Kalau kita membuang makanan, kita akan mengalami kesulitan. Tanamkan pada anak-anak. Makan secukupnya dulu. Setelah habis, boleh ambil lagi. Atau saudara, walaupun dalam pesta disediakan oleh yang punya pesta melimpah, tapi ambil secukupnya. Ingat, banyak orang lain yang tidak bisa menikmati makanan. Prinsip yang Tuhan ajarkan, jangan membuang-buang berkat Tuhan. Jangan memboroskan, tapi gunakan setiap berkat Tuhan itu dengan selalu yang Anda butuhkan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan dapat kita lakukan sehingga kita akan selalu meneladani Yesus. Karena Yesus memberikan teladan dalam mensikapi setiap berkat yang kita terima. Mengucap syukur atas setiap berkat. Sekecil apapun, sesederhana apapun, mengucap syukurlah. Karena dari kecil yang ucap syukur itulah Tuhan akan melimpahkan berkat yang lebih besar. Jangan mengeluh dari apa yang gak ada, tapi bersyukur dari apa yang ada. Mari bijaksana mempergunakan berkat Tuhan, jangan boros, tapi gunakan sebaik mungkin supaya setiap berkat Tuhan itu selalu ada gunanya. Karena berkat Tuhan diberikan pada saudara untuk apa yang saudara butuhkan. Tuhan berkati kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu mendoakan keluarga kita masing-masing melalui pujian ini. Doakan berkat bagi keluargaku. Jika saudara mensikapi berkat Tuhan berbeda dengan firman yang kita terima hari ini, mungkin saudara sering mengeluh, menginginkan apa yang gak ada. Mari belajar bersyukur dari apa yang ada, bukan mengeluh dari apa yang gak ada. Sekecil apapun berkat yang diberikan saudara, terimalah dengan pengucapan syukur. Dan gunakan sebaik mungkin dengan bijaksana. Jangan boros. Karena Tuhan sediakan berkat itu supaya berguna bagi saudara, bukan untuk berpoya-poya. Kita nyanyikan pujian ini. Menjadikan doa pujian ini. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selalu. Kita pujikan dari awal. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati,
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita pujikan dari awal. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudaraku kasih Tuhan, renungkan kembali firman Tuhan yang kita telah pelajari hari ini. Mari kita akan mensikapi berkat Tuhan dengan benar. Mengucap syukurlah atas berkat Tuhan. Mengucap syukur untuk makanan sesedikit mungkin, sesederhana mungkin yang Tuhan berikan. Doakan dengan penuh syukur. Jika saudara punya pergumulan dan ternyata Tuhan berikan berkat yang sangat kecil, jauh dari kebutuhan saudara, jangan mengeluh. Tuhan gak suka umatnya yang mengeluh, tapi mengucap syukur. Seperti Tuhan yang dibutuhkan untuk membeli makan 5.000 orang lebih itu, jumlah yang besar, roti yang besar, roti yang begitu banyak, ikan yang begitu banyak, baru cukup. Tapi Tuhan ketika menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan menerima dan bersyukur. Dengan bersyukur itulah Tuhan mencukupkan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Saudara kasih Tuhan, percayalah, berkat Tuhan masih ada. Tuhan masih mampu. Jangan memboroskan berkat Tuhan. Jangan berfoya-foya. Ketika banyak orang, jangan berfoya-foya membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Gunakan semua berkat Tuhan sehingga bermanfaat. Jangan ada yang terbuang dengan sia-sia. Kalau saudara banyak berkat uang, berkati, berikan untuk orang lain. Berkati untuk gereja saudara, supaya Tuhan akan berkati terus saudara. Jangan pelit untuk gereja, tapi gunakan sebaik mungkin berkat Tuhan. Silakan berdoa saudara merespon firman Tuhan hari ini. Doakan keluarga saudara supaya saudara diberkati, supaya keluarga saudara diberkati.
ambil komitmen buat Tuhan. Kalau saudara melakukan dua hal yang diajarkan Yesus, pasti keluarga saudara akan diberkati. Jangan mengeluh apa yang tidak ada, tapi bersyukur dari ada. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Jadikan doa keluarga saudara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. 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 Inilah kerinduan kami Tuhan atas keluarga kami. Kami mohon Tuhan berkati kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami salah dalam merespon berkat Tuhan. Kami sering mengeluh karena apa yang kami minta tidak sesuai dengan yang Tuhan berikan. Kami sering salah karena kami sering memboroskan ketika Tuhan berkati kami banyak. Biarlah pengalaman ini Tuhan pakai mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat mengubah kami, supaya kami dapat mensikapi setiap berkat Tuhan dengan benar, seperti yang Tuhan teladankan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalaman-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.